Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rifan Kurniawan, Value Investor Indonesia. Mas Rifan, ya kita akan bahas kembali yang tertunda tadi, di mana sektor perbankan dan juga properti yang ini bergerak anomali lah, saling berlawanan begitu dengan penantian suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Anda melihat tadi sektor perbankan, big caps ini masih oke. Sementara di satu sisi, properti juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tadi ada BES, kemudian APLN, ASRI, dan juga PEWON. Nah, bagaimana kalau kita bicara mengenai sektor properti? Ya, jadi kalau kita bicara sektor properti ini memang salah satu sektor yang bisa dikatakan udah tertidur cukup panjang gitu ya. Betul. Tahun terakhir dan tadi dengan suku bunga dan sekarang di 4,25 dan kemungkinan akan kembali turun ke 4%. Ini sebenarnya menjadi salah satu angin segar bagi sektor properti. Diharapkan dengan adanya penurunan KPR gitu ya, itu akan membangkitkan gairah untuk properti kembali. Nah, namun kalau kita bicara sektor properti, ya ini kita juga perlu pilih-pilih terlebih dahulu karena ada sejumlah properti gitu ya yang portfolio pricing-nya mungkin relatif mahal atau relatif premium, sehingga mungkin kalau digabungkan dengan kemampuan atau daya beli dari masyarakat mungkin masih belum match. Nah, tapi ada juga nih sejumlah properti di Bursa Efek Indonesia yang kalau kita lihat sejumlah portfolionya itu rata-rata masih di harga yang relatif murah. Kalau kita bicara mungkin menengah atau menengah ke bawah, ya harganya mungkin kurang lebih ya yang banyak menggarap di kisaran 2 miliar ke bawah lah kalau kita katakan. Nah, ini yang kalau kita lihat ini punya peluang untuk terserap lebih cepat gitu ya. Dibandingkan dengan emiten-emiten yang mungkin portfolio pricing-nya itu relatif mahal, katakanlah 3 miliar ke atas gitu. Karena kalau saya lihat kebutuhan untuk properti sendiri itu masih sangat besar. Cuman memang karena faktor daya beli tadi ya, sehingga mungkin harus memanage ekspektasi gitu. Jadi mungkin tips buat teman-teman investor adalah coba cari emiten yang portfolio pricing-nya itu lebih banyak menengah atau menengah ke bawah. Nah, itu yang sebenarnya kalau saya lihat itu peluang. Apakah termasuk di dalamnya BES, APLN, ASRI, dan PEWON yang kemarin juga mengalami kenaikan, bahkan BES double digit, sementara APLN naik 8,85%, kemudian ASRI 7%, PEWON 3,38%. Apakah itu menjadi bagian yang Anda kemukakan tadi begitu, atau masih jauh dari posisi yang tadi middle ke bawah begitu? Ya, jadi mungkin kalau kita bicara BES dulu, BES ini kan menjual lahan industri ya. BES menjual lahan industri kemarin ini memang di kuartal 1 penjualannya drop karena memang ya tidak bisa beroperasi, dan dengan adanya travel warning ya kan itu akan membuat penjualan tanahnya turun seperti itu. Tapi kalau saya lihat penurunannya juga udah terlalu tajam, terlalu dalam, sehingga memang ada peluang untuk bangkit kembali. Dan saya lihat dengan dilonggarkannya lockdown ya, dan kemungkinan new normal ini akan kembali meningkatkan kinerja BES di kuartal-kuartal yang akan datang. Baik, itu dia analisis untuk BES ya, Mas Rifan. Tapi mohon ditahan dulu sebentar karena sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat nih. Saatnya kita akan sampaikan terlebih dahulu untuk pembukaan market. Dan pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, indeks harga saham gabungan hari ini masih mencoba untuk melawan dari tekanan jual yang terjadi kemarin. Hari ini dibuka menghijau, naik sekitar 0,36%. Pagi ini di 5.095,471. Selengkapnya bisa Anda saksikan gimana kita lihat saham-saham yang mengalami penguatan sebanyak 146 saham, sementara saham-saham yang mengalami tekanan adalah 57 saham. Baik, Mas Rifan, kita akan review dulu nih untuk pembukaan market hari ini masih mencoba melawan begitu dengan tekanan jual yang terjadi kemarin, karena kita tahu sentimen yang sudah disampaikan dari global kan kompak menghijau, Amerika hijau, kemudian Eropa hijau, wilayah Asia juga hijau. Apakah ini hanya sentimen sesaat saja yang akan mengangkat indeks terus bertahan di zona positifnya? Ya, jadi balik lagi nih, dengan sejumlah sentimen ini memang masih akan bergerak naik dan turun gitu. Jadi dalam jangka pendek ya, mungkin selama 2 minggu atau 3 minggu ke depan, ini masih akan tetap di pola yang seperti sekarang lah kalau saya lihat sideways, karena market juga masih menunggu beberapa data makroekonomi tadi, kemudian juga menunggu rilisnya laporan keuangan gitu ya. Nah, namun kalau kita lihat kalau misalkan nanti data makroekonomi seperti GDP itu tidak
seburuk yang diekspektasikan oleh para analis atau para pelaku pasar dan rilisnya laporan keuangan juga masih cukup positif, ini sebenarnya bisa menjadi momentum di mana IHSG mungkin nanti bisa melanjutkan penguatannya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata hasilnya jauh di bawah dari ekspektasi, nah ini juga bisa menjadi koreksi jangka pendek juga untuk indeks harga. Oke, berarti masih menanti apa saja yang akan diumumkan ya hasil keputusan dari Bank Indonesia pada siang nanti. Oke, kalau kita lihat lagi dari sektor properti, tadi BES mungkin ini bisa menjadi pilihan. Kalau ada lagi di sektor properti yang mungkin bisa Anda sampaikan begitu, apakah masuk tadi ke ASRI atau PEWON, atau mungkin ada pilihan lain yang menurut Anda lebih menarik untuk di kalangan menengah ke bawah tadi untuk posisi dari kinerja dan juga proyek-proyek mereka? Oke, ya. Jadi kalau kita bicara, memang PEWON menjadi salah satu yang diunggulkan juga, ya meskipun propertinya agak mahal, tapi mereka lebih banyak di recurring income-nya seperti itu. Jadi masih cukup diunggulkan juga. Selain itu ada pilihan lain seperti misalkan BSBE atau juga Jaya Real Property, JRPT. Nah ini adalah emiten-emiten yang lebih banyak menyasar segmen menengah dan juga menengah ke bawah. Kalau untuk Alam Sutra, ini saya agak hati-hati dengan hutang jatuh temponya, di mana kita tahu ada sejumlah hutang jatuh tempo yang direstrukturisasi yang harusnya jatuh tempo di tahun 2020 ini, tapi di-defer ke 2021 dan 2022, sedangkan bunganya sendiri itu cukup mahal ya, sekitar 11%. Jadi agak tertekan di profitabilitasnya juga. Baik, berarti bicara mengenai sektor properti juga harus pilih-pilih ya begitu ya. Kita lihat dari sisi fundamentalnya, apalagi tadi untuk ASRI yang akan ada utang jatuh temponya di tahun ini.